Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian ilmu usulul fikih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pembahasan aqsamul mukhassis ya. Pembagian-pembagian dari mukhassis ya. Pengkhususan. Kalau kemarin kita sudah mengenal ta'rif daripada al-khass wa takhsis. Kalau kemarin mudahnya itu apa? Takhsisu atau tamyizu ba'dil jumlah. Itu mengkhususkan sebagian jumlah. Ketika misal kemarin sudah disebutkan ada ayat faqtulul musyrikina. Nah, perangilah kalian semua itu orang-orang musyrik. Nah, di sini apa sih ada pengecualian ya, ada khas, ada pengkhususan. Enggak semua orang musyrik itu diperangi. Tapi ketika orang musyrik itu mu'ahad atau mu'ahid, orang yang diberi janji untuk mendapatkan keamanan, maka dia tidak boleh diperangi. Nah, itu sekilas mengenai khos kemarin. Nah, di sini yaitu ada bagian-bagiannya daripada taksis atau khos ya. Nah, taksis atau mukhassis itu terbagi menjadi dua, yaitu ila muttasilin wa munfasilin ya. Ada mukhassis muttasil, ada mukhassis munfasil. Nah, anwa'ul mukhassis si al-muttasili. Macam atau model mukhassis yang muttasil. Nah, di sini fal muttasilu al-istisna'u wa sayati misaluhu. Yang pertama yaitu ada muttasil istisna yang contohnya akan diterangkan nanti. Kemudian yang nomor 2 fal muttasilu asyartu. Ya, yang kedua syarat. Seperti contoh nahu akrim bani tamimin. Muliakanlah kamu siapa? Muliakan siapa yang dimuliakan? Itu bani tamim. Inja'uka, kamu muliakan kalau mereka datang kepadamu. Inja'uka, kalau mereka datang kepadamu. Kalau mereka datang, kamu muliakan. Al-ja'ina minhum, yaitu mereka-mereka yang datang di antara mereka. Nah, ini syarat ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini spesifikasi ya, kalau misal Bani Tamim datang kepadamu, muliakanlah. Nah, ini sudah mukhassis ya, syarat in. Mana in? Akrim Bani Tamim in ja'uka ja'ina min. Kemudian yang nomor 3 takkid bisifat. Yaitu mutasil dengan mengqayyidi atau mengkaitkan dengan sifat. Contoh akrim bani tamimin al-fuqaha. Muliakanlah kamu bani tamim al-fuqaha. Itu para ahli fikih. Ya, bani tamim khusus yang ahli fikih saja. Bani tamim yang muhaddis, yang mufasir, yang failasuf, yang mantiki, enggak, jangan dihormati ya. Jangan dimuliakan. Khusus Bani Tamim yang fuqaha kamu hormati. Nah, itu. Jadi pembahasan pada anwa'il mukhassis al-muttasil itu ada 3. Nah, yang pada kali ini kita akan membahas mengenai muttasil al-istisna dulu ya. Karena lumayan juga ini pembahasannya. Oke, langsung yang pertama awalan yaitu al-istisna'u wa syurutuhu. Itu istisna dan syarat-syaratnya. Istisna itu secara arti pengecualian ya teman-teman ya. Mengecualikan. Nah, makanya di sini wal istisna'u ikhraju ma, yaitu mengeluarkan sesuatu laulahu, kalau misal ia tidak dikeluarkan. Laulahu, kalau ia tidak dikeluarkan, la dakhala, pasti masuk fil kalami, di dalam kalam. Jadi, mengeluarkan sesuatu yang kalau tidak dikeluarkan dia akan masuk pada ucapan. Seperti contoh ja'al qaumu illa zaidan. Ya. Qaum telah datang kecuali
kecuali Zaid. Nah, di sini kaum telah datang. Nah, ini illa Zaidan kecuali Zaid. Nah, jadi di sini yaitu mukhassis muttasil bil istisna. Ya. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kaum itu datang kecuali Zaid. Nah, istisna sendiri mengeluarkan sesuatu, kalau misal tidak dikeluarkan maka dia akan masuk pada kalam. Nah, di sini dikeluarkan. Kalau misal Zaid ini dia tidak dikeluarkan, ya berarti masuk kepada kaum. Oke. Nah, kemudian syarat yang pertama daripada istisna, wa innama yasihu al istisna'u. Mengecualikan itu sah. Kapan? Kapan mengecualikannya itu bisa sah? Bisyarti ayyabqa minal mustasna minhu. Apa di sini syai'un, ya. Dengan syarat, ya, sesuatu yang dari mustasnanya, dari mustasna minhu itu masih ada, masih tetap, ya. Dengan syarat sesuatu yang dari mustasna minhu itu yabqa, masih tetap, ya. Ya, masih tetap, masih ada, maksudnya masih ada. Nah, teman-teman kalau misal belum paham untuk pembahasan istisna, ntar bisa dibuka di channelnya Amir Hafidin Bushro mengenai bab istisna, ya. Ntar di situ ada istisna bi'illah, istisna bi ghairi, istisna khala ada hasa, istisna suwan sawan sawaun, di situ ada. Ya. Dengan syarat dari mustasna minhunya itu masih ada, ya. Tidak habis semua, ya. Seperti misal nahu lahu alayya asrotun illa tis'ata. Apa? Lahu alayya asrotun. Mempunyai kewajiban bagi saya 10 illa tis'atan. Ya. Illa tis'atan. Nah, illa tis'atan. Ya. Jadi di sini mustasna minhunya itu masih sisa. Ya. Nah, di sininya kan masih sisa 1. Asrota illa tis'atan. Tapi falau qala illa asrotan, lahu alayya asrotun illa asrotan. Maka hilang semua, berarti kan nggak sah. Istisnanya nggak sah. Maka lam yasih. Wa talzamuhu al asrotu. Maka wajib dia menanggung yang 10 itu ketika dia berkata lahu alayya asrotun illa asrotan. Maka dia yang wajib untuk menanggung itu. Jadi syarat sahnya istisna itu dengan masih ada sisa daripada mustasna minhunya itu. Kayak misalnya tadi kan asrotu illa tis'ata, kecuali 9. Berarti yang menjadi tanggungan itu kalau misalnya di sini hanya 1 aja gitu. Karena illa tis'ata, kecuali yang 9-9-nya saya nggak menanggung gitu kan. Nah, kemudian syarat yang nomor 2, wa min syartihi, di antara syarat istisna ayyakuna muttasilan bil kalam, yaitu muttasilan bil kalam, nyambung ya dengan satu ucapan gitu loh, tidak terpisah. Istisnanya itu satu ucapan, tidak terpisah. Kayak misal contoh di sini, falau qala ja'al fuqaha. Ada orang yang mengatakan ja'al fuqaha. Para ahli fikih itu datang. Summa qala, kemudian dia berkata ba'da yaumin, setelah 1 hari, ya, illa Zaidan. Jadi misal hari ini saya ngomong ja'al fuqaha, para ahli fikih telah datang. Besoknya lagi baru ngomong illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, penjedahan ini ya dalam ucapan ini lam yasih. Jadi harus mutasil pengecualian itu. Misal ja'al fuqaha illa Zaidan, berarti sah istisnanya. Tapi kalau misal ada jeda, ya, maka tidak sah. Nah, kemudian
Ini udah masuk pembahasan ya. Zawazu taqdimil mustasna 'alal mustasna minhu wa jawazul istisna minal jinsi wa ghairihi. Jadi boleh mendahulukan mustasna ya, daripada mustasna minhu. Ya. Jadi mustasnanya didahulukan, mustasna minhunya diakhirkan. Dan boleh juga istisna yang satu jenis atau yang tidak satu jenis. Ya. Di sini wa yazuzu taqdimul mustasna, boleh mendahulukan mustasna terhadap mustasna minhu seperti maqama illa zaidan ahadun. Ya. Tidak berdiri sopo ahadun seseorang illa zaidan. Nah, di sini mustasna nih. Zaidan ini merupakan mustasna ya. Tapi didahulukan daripada mustasna minhu. Asalnya ini maqama ahadun illa zaidan. Asalnya kayak gitu. Tapi maqama illa zaidan ahadun. Secara arti sama aja. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Tapi sah gitu loh dalam mendahulukan mustasna daripada mustasna minhu. Ya, sama aja secara artinya. Nah, kemudian wa yazuzul istisna minal jinsi. Boleh juga membuat istisna itu, membuat pengecualian itu dari satu jenis, kama taqaddama, sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Kayak misal ini nih, maqama ahadun illa zaidan. Ini satu jenis ya, masih berbicara orang gitu kan. Tapi ada gitu loh. Nah, wa min ghairihi, dan selain satu jenis gitu loh, bukan satu jenis. Seperti apa? Ja'al qaumu illal hamira. Kaum itu telah datang kecuali hamir, keledai, nah, kecuali keledai. Ini kan beda jenis ya. Kaum itu manusia, hamir itu hayawan, hewan ya. Nah, tapi boleh ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu mengenai mukhassis muttasil yang bil istisna. Mungkin ntar besok masuk ke pembahasan mengenai muttasil bisyarat. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau video ini teman-teman suka, monggo di subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.